Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1176. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada tangan Qian Bowen. Adapun Cao Chunmei dan Qian Rong, mereka berdua melihat tangan mereka. Kamu tidak tahu cara melihat Qi, kamu tidak bisa melihatnya. Ye Qiu berkata, orang-orang di sini hanyalah bibi, sepupu, dan pamanmu yang memiliki roh jahat di tangan mereka. Qian Bowen berkata, saya baru saja bersentuhan dengan dua boneka, dan tentu saja akan ada kejahatan di tangan saya. Kamu berbeda dari mereka. Ye Qiu berkata, roh jahat di tangan bibi dan sepupu tidak sekuat dirimu. Ini menunjukkan bahwa kamu melakukan kontak dengan boneka sebelum bibi dan sepupumu. Qian Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya membeli dua boneka itu dari seorang pendeta Tao. Sang Taois mengatakan bahwa kedua boneka ini baru diukir dan belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Bagaimana kamu tahu bahwa pendeta Tao, sebelum bertemu denganmu, tidak melihat pamanmu? Ketika Ye Qiu mengatakan ini, Qian Rong tercengang. Wajah Qian Bowen sedikit berubah. Ye Qiu bertanya, Paman, apakah kamu ingin menyangkalnya sekarang? Qian Bowen berkata, ini semua adalah kata-kata sampinganmu. Bagaimanapun, yang disebut roh jahatmu tidak akan terlihat oleh orang lain. Paman, apakah ada gunanya berdalih sekarang? Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda ingin kakek mati, saya pikir kakek pasti tahu rahasia Anda. Sekarang objek jijik telah ditemukan, saya dapat membuat kakek segera bangun, ketika saatnya tiba, kebenaran secara alami akan terungkap. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, maka tunggu sampai kakek bangun. Wajah Qian Bowen berubah, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang. Jinglan, putramu tidak mudah. Qian Jinglan panik, kakak. Jangan panggil aku kakak. Qian Bowen berkata dengan tajam, aku tidak pantas menjadi kakakmu. Ye Qiu benar, pembunuh sebenarnya adalah aku. Apa? Adegan itu gempar. Tidak ada yang mengira hasilnya akan seperti itu. Qian Weidong tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam benaknya, Qian Bowen bukan hanya kakak laki-lakinya, tetapi juga panutannya. Dia berteriak pada Qian Bowen, kakak, katakan padaku ini palsu. Ini palsu. Dari. Qian Jinglan tidak bisa mempercayainya, dan bertanya, kakak, mengapa kamu melakukan ini? Itu ayah kandungmu. Qian Bowen berkata dengan wajah muram, saya juga tidak ingin melakukan ini, ayah saya yang memaksa saya. Dia sangat kuno, dia tidak bisa mengatakan apa-apa padanya, jadi dia ingin aku masuk penjara. Karena, aku membunuh seseorang. Bab 1177. Kata-kata Qian Bowen mengejutkan. Semua orang menatapnya kaget, tidak percaya. Bagaimana tidak mengherankan bahwa profesor yang bermartabat, yang kaya akan ilmu, dibunuh? Kakak, apa yang terjadi? Qian Weidong bertanya dengan mata merah, bahkan sekarang, dia tidak ingin percaya bahwa Qian Bowen yang melakukannya. Qian Bowen berkata, konsep tradisional ayah sudah mendarah daging. Setelah Chunmei mengalami keguguran, ayah saya berulang kali mengatakan kepada saya bahwa dia berharap Chunmei dan saya akan memiliki putra lagi. Namun, tubuh Chunmei tidak diperbolehkan memiliki anak sama sekali. Jika dia hamil lagi, nyawa Chunmei akan dalam bahaya. Tapi ayah saya terus menekan saya, yang membuat saya sering takut pulang. Saat itu, seorang wanita muncul. Dia muridku. Dia peduli padaku, memahamiku, mengagumiku, mengetahui kesulitanku, dan menyatakan kesediaannya untuk melahirkanku seorang putra tanpa status apapun. Dia muda dan cantik, lembut dan perhatian, jujur saja, saya tersentuh. Tapi saya berubah pikiran. Saya lahir di keluarga seperti itu dan saya seorang profesor. Jika saya dengan murid perempuan saya sendiri, bagaimana saya bisa menjadi guru? Bagaimana kamu bisa layak untuk Chunmei? Bagaimana saya bisa layak untuk kedua putri dan ayah saya? Bagaimana kamu bisa layak mendapatkan tanda dari keluarga terpelajar Qian yang berusia seabad ini? Jadi, aku menolak. Cao Chunmei berteriak, tolak kentutmu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu bersama dengan siswi itu, dan dia memberimu seorang putra.
Qian Bowen mengabaikan Cao Chunmei dan melanjutkan. Meskipun aku sengaja menjaga jarak dari wanita itu, bagaimanapun juga dia adalah muridku, dan tidak dapat dihindari bahwa aku akan bertemu beberapa kali seminggu. Sekitar 4 tahun lalu, mereka lulus tahun itu dan mengadakan jamuan apresiasi guru. Saya minum terlalu banyak malam itu, dan ketika saya bangun, saya menemukan wanita itu di sisi saya, dan hanya itu, kami bersama. Dia segera hamil. Saya tidak menginginkannya, tetapi saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia adalah seorang putra, dan saya terguncang. Bab 1178. 10 bulan kemudian, anak itu lahir, dan dia dan saya sama-sama menyukainya. Kami telah bergaul dengan baik sampai 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu, dia tiba-tiba melamarku dan memintaku membelikannya rumah di kota. Aku tidak setuju. Sejak itu, dia menjadi acuh tak acuh padaku, dan bahkan, terkadang dia tidak menghubungiku seminggu sekali. Aku memutar video dan meneleponnya, tapi dia tidak menjawab atau mengirim WeChat. Saya pergi ke rumah sewa untuk mencarinya sekali, dan setelah memasuki pintu, saya menemukan bahwa dia sedang tidur di ranjang dengan seorang pria asing, melakukan hal semacam itu, dan anak itu masih menonton. Ketika Qian Bowen mengatakan ini, urat biru muncul di dahinya, tangannya mengepal erat, seperti singa yang marah. Hahaha. Cao Chunmei tertawa terbahak-bahak, Qian Bowen, aku tidak menyangka kamu akan memakai topi hijau. Kamu pantas mendapatkannya, hahaha. Kamu diam. Qian Bowen meraung. Aku tidak akan diam, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Cao Chunmei tersenyum, wanita itu mengenakan topi hijau padamu, jadi kamu membunuh pria itu karena marah. Qian Bowen mengakui dengan jujur, bunuh. Semua orang menghela nafas untuk sementara waktu. Sangat disesalkan bahwa seorang profesor besar yang terkenal merusak masa depan yang baik bagi seorang wanita. Qian Bowen berkata, saya tidak ingin membunuh mereka, tetapi saya sangat marah pada saat itu. Saya memarahi beberapa anjing dan laki-laki. Pelacur itu merindukan mulutnya dan memberitahu saya sebuah rahasia. Rahasianya adalah bahwa anak yang lahir dari wanita jalang itu bukanlah darah dan dagingku. Saya mengambil rambut anak itu dan menggunakannya untuk tes paternitas. Benar saja, anak itu bukan milik saya. Saat saya melihat laporan penilaian, saya sangat marah. Saya merasa seperti badut, diperankan oleh bajingan. Cao Chunmei dengan sinis berkata di sampingnya, itu pantas untuk itu. Qian Bowen berkata, malam itu, memanfaatkan keheningan malam, saya menyelinap ke rumah sewaan yang murah itu, menyalakan gas, dan pergi. Mendengar ini, semua orang terkejut. Apakah Qian Bowen membunuh lebih dari 1 orang? Betulkah? Bab 1179. Qian Bowen berkata, keesokan harinya, berita melaporkan bahwa mereka bertiga meninggal karena keracunan gas. Mendengar apa yang dia katakan, Gubernur Han memarahi. Qian Bowen, sebagai seorang profesor, bagaimana kamu bisa melakukan hal gila seperti itu? Bahkan jika anak itu bukan darah dan dagingmu, tetapi dia dibunuh olehmu di usia yang begitu muda, apakah kamu masih manusia? Kamu akan membuat marah guru. Qian Bowen tersenyum sedih. Saya juga tahu bahwa saya bersalah, jadi saya sangat takut setelah itu. Saya sangat cemas selama waktu itu. Ketika saya sampai di rumah, ayah saya melihat keanehan saya. Dia pikir saya terlalu tertekan, jadi dia minum beberapa gelas dengan saya. Siapa tahu, saya minum terlalu banyak, jadi dia memberitahu saya tentang hal itu setelah mabuk. Ayah marah dan menampar saya dengan keras, meminta saya untuk menyerah. Saya sudah memohon kepada ayah saya, tetapi ayah saya tidak setuju dengannya. Saya harus menyerah. Pada akhirnya, saya memohon dengan sangat keras kepada ayah saya sehingga ayah saya memberi saya waktu 1 bulan. Katanya dalam sebulan, saya tidak akan menyerah, dia akan memanggil polisi secara pribadi saat itu. Saya tidak ingin masuk penjara. Saya seorang profesor. Jika saya menyerahkan diri, saya akan hancur dan dihukum mati. Saya tidak ingin mati. Tepat ketika saya tidak tahu harus berbuat apa, saya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pendeta Tao.
Dia memberitahu saya tentang seni menjadi menjijikkan, dan saya memikirkannya. Saat itu, saya mengetahui bahwa Chun Mei dan Rong Er sedang berjudi online, berhutang banyak uang, dan meminjam riba, mengetahui bahwa mereka membutuhkan banyak uang untuk membayar hutang mereka. Jadi, saya bersekongkol dengan pendeta Tao itu dan dengan cermat merancang pembunuhan dengan pisau. Saya pertama kali mencari buku sejarah, yang mencatat teknik jijik, dan sengaja membiarkan Chun Mei melihatnya. Kemudian, pendeta Tao dan Chun Mei bertemu secara kebetulan di jalan, dan pendeta Tao memberitahu Chun Mei metode seni kemenangan. Chun Mei sangat berhati-hati. Setelah belajar tentang seni merasa jijik, dia tidak pergi ke pendeta Tao, tetapi meminta Rong Er untuk pergi ke pendeta Tao dan meminta 2 boneka. Mereka menggunakan teknik jijik pada ayahku ke arah yang aku tetapkan, dan bahkan tempat di mana boneka itu disembunyikan dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan pendeta Tao. Cao Chun Mei dan Qian Rong kedinginan ketika mereka mendengar ini. Mereka mengira hanya mereka berdua yang tahu tentang ini, tanpa diduga, Qian Bowen telah merancang semua ini. Ini kerugian bagi suami dan istri kita, kamu sebenarnya bahkan menghitung untukku, Qian Bowen, kamu bukan manusia. Cao Chun Mei memarahi dengan marah. Qian Rong dengan kesal berkata, "Ayah, saya adalah putri kandung Anda. Anda bahkan menyakiti saya. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda selama sisa hidup saya." Pada saat ini, Qian Weidong tiba-tiba melangkah maju. Bab 1180. Bang! Qian Weidong menampar wajah Qian Bowen dengan keras, dan kemudian berkata, "Saudaraku, aku selalu menganggapmu sebagai panutan bagiku. Bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak sebagus binatang buas?" Wu. Qian Weidong berjongkok di tanah, menyembunyikan wajahnya dan menangis dengan sedih. "Weidong, maafkan aku, kakak tertua mengecewakanmu." Qian Bowen berkata dengan ekspresi sedih, "Saya juga tidak ingin melakukan ini. Saya menyalahkan ayah saya karena kaku. Tidak peduli bagaimana saya memohon, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Jika dia tidak tahu apa-apa, maka tidak ada yang akan terjadi hari ini. Saya pikir itu sempurna untuk ini, tetapi saya tidak pernah berharap Ye Qiu datang." Qian Bowen melirik Ye Qiu dan berkata, "Kamu adalah anak yang sangat cerdas, dan kamu pasti akan membuat prestasi besar di masa depan. Dengarkan apa yang dikatakan pamanmu, jangan ikuti aku, kamu harus mengikuti jalan yang benar." Ye Qiu merasa tidak nyaman, dia tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu saat pertama kali datang ke rumah Qian. Qian Bowen bertanya pada Ye Qiu, "Kapan kamu mencurigaiku?" "Ketika saya berada di ruang utama sebelumnya." Ye Qiu berkata, "Saya bertanya tentang teknik jijik. 3 ahli pengobatan Tiongkok tidak mengetahuinya, tetapi paman mengetahuinya. Ini mengejutkan saya." Qian Bowen berkata, "Dengan pengetahuan saya, tidak mengherankan jika ingin mengetahui seni mengatasi. Jadi saya hanya skeptis pada saat itu, tidak yakin bahwa pembunuhnya adalah Anda. Karena roh jahat di tanganku, kamu akhirnya memutuskan bahwa pembunuhnya adalah aku?" Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana cara melihat udara." Qian Bowen tercengang. Yang lain juga tercengang. Ye Qiu berkata, "Di antara sekolah Tao, memang ada harapan untuk Qishu. Tao kuno, penyihir, Master Feng Shui, Master, DLL, dapat membedakan yang baik dari yang buruk, dan bahkan melihat takdir seseorang, atau Universiade. Bagi orang modern, teknik Qi hanya ada dalam legenda. Setidaknya sejauh ini, saya belum melihat ada orang yang bisa melakukannya. Semua orang mengerti." Ye Qiu menipu sebelumnya. Cao Chun Mei mengutuk Ye Qiu, "Kamu bajingan, kamu berbohong kepada kami, tidak tahu malu. Jika kamu jujur dan tidak memiliki rasa malu di hatimu, bahkan jika aku menipumu, kamu tidak akan dapat mendeteksi apapun." Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Sayang sekali kamu memiliki hantu di hatimu." Qian Bowen tidak marah sama sekali, tetapi menatap mata Ye Qiu dengan penuh penghargaan, dan berkata, "Kamu sangat muda, sangat teliti dalam pikiranmu, dan kamu pandai mengamati dan mampu mengetahui hati orang." "Mudah?" Paman memuji. Qian Bowen berkata lagi,
Karena teknik tatapan itu palsu, maka kamu berbohong kepadaku ketika kamu mengatakan bahwa ayahku bisa bangun? Bab 1181. Saya tidak membohongi Anda tentang masalah ini. YQ berkata, saya seorang dokter. Saya tidak akan pernah berbicara omong kosong tentang kondisi pasien. Selain itu, dia masih kakek saya. Kapan ayah akan bangun? Qian Bowen bertanya. Segera, jika kamu dirawat sekarang, kakek akan bisa bangun hanya dalam 1 atau 2 jam. Kata YQ. Untungnya kamu ada di sini, kalau tidak ayahku akan mengusir Heksi, dan dosaku akan lebih serius. Qian Bowen menatap awan putih panjang di atas langit, dan masa lalu melintas di benaknya seperti halaman buku. Setelah beberapa saat, Qian Bowen berkata dengan lembut. Karir seumur hidup telah menjadi kosong, dan ketenaran setengah hidup seperti mimpi. Jika masih ada kesempatan di kehidupan selanjutnya, berlutut dan hormati orang tua itu. Suara itu jatuh. Qian Bowen tiba-tiba membenturkan kepalanya ke dinding. YQ mengangkat langkahnya dan hendak bergegas keluar. Dengan keahliannya, dia punya cukup waktu untuk menghentikan Qian Bowen, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Mungkin, bagi paman, kematian adalah tujuan terbaik. Kepala Qian Bowen membentur dinding, kepalanya berdarah, dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Kakak laki-laki. Qian Jinglan berseru, dengan cepat berlari, membawa Qian Bowen ke dalam pelukannya, dan berteriak, QR, tolong bantu pamanmu. YQ berdiri diam di tempatnya. Yang lain juga tidak bergerak. Setelah Qian Weidong bereaksi, dia berlari untuk meraih tangan Qian Bowen, dan berkata dengan air mata, kakak, mengapa kamu melakukan ini? Qian Bowen menyeringai dengan enggan, dan berkata, saya memiliki dosa serius, dan saya hanya bisa dibebaskan jika saya mati. Jinglan, Weidong, aku tidak bisa berbakti lagi, ayahku akan memintamu untuk mengurusnya. Juga Chun Mei dan Rong Er, kamu, bantu aku memohon ayahku, biarkan mereka mencari nafkah. Wow! Qian Bowen menyemburkan darah dari mulutnya, dia menoleh dengan susah payah, menatap Cao Chun Mei dan berkata, jika hidup ini seperti melihatnya pada awalnya. Chun Mei, ya, maafkan aku. Suara itu tiba-tiba berhenti. Nafas terputus. Kakak. Qian Jinglan tidak bisa menangis. Bab 1182. Qian Weidong mencengkeram tangan Qian Bowen dengan erat dan berkata dengan air mata, kakak, jangan khawatir, kami akan menjaga ayahku. Cao Chun Mei menertawakan adegan ini, kematian yang baik. Kematian yang baik. Qian Bowen, jangan berpikir kamu sudah mati, kami akan memaafkanmu. Aku bilang, Ronger dan aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini, aku, Cao Chun Mei mengutuk dan menangis tiba-tiba. YQ berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang wanita lembut dengan rok panjang berdiri di pintu masuk halaman dalam. Dia tampak sedikit mirip dengan Qian Rong, memegang 4 atau 5 tahun gadis tua di tangannya. Wanita itu berdiri di pintu, menatap Qian Bowen di halaman dengan 2 garis air mata menggantung dari matanya. Siapa dia? Tanya YQ. Qian dua-dua menjawab, putri bungsu paman, Qian Xiu. Oh. YQ menangis samar, dan berkata, perubahan seperti ini terjadi di rumah. Paman kedua pasti sangat sibuk dalam beberapa hari terakhir. Anda dapat membantu paman kedua untuk berbagi sebagian dari beban. Ya. Qian dua-dua mengangguk. YQ berjalan ke Qian Weidong dan berbisik, paman kedua, jangan sedih. Hasil seperti ini melegakan bagi paman yang lebih tua. Sekarang paman sudah pergi, kamu adalah tulang punggung keluarga. Kamu harus kuat dan membantu menangani pemakaman paman. Aku akan mengobati kakek sekarang. YQ pergi setelah berbicara. Tunggu sebentar. Qian Weidong menghentikan YQ, menyeka air mata, dan kemudian berkata, YQ, bisakah kamu membiarkan ayah bangun nanti? YQ sedikit bingung. Qian Weidong berkata, saya tidak ingin ayah saya melihat kakak laki-laki saya segera setelah dia membuka matanya.
Bisakah Anda memberi saya 1 hari untuk mengurus pemakaman kakak laki-laki saya terlebih dahulu? Ye Qiu bertanya, Paman kedua, apakah 1 hari cukup? Cukup. Qian Weidong menghela nafas, keluarga Qian adalah keluarga terpelajar berusia seabad. Jika hal semacam ini terjadi, begitu menyebar, itu pasti akan kehilangan muka. Oleh karena itu, pemakaman kakak laki-laki hanya dapat ditangani dalam waktu singkat. Cara rendah hati. Ye Qiu merasa bahwa Qian Weidong benar untuk melakukan ini, dan berkata, Paman kedua, di mana saya membutuhkan bantuan saya, Anda dapat berbicara kapan saja. Bagus. Pada hari yang sama, Qian Weidong mengurus urusan Qian Bowen. Pagi selanjutnya, Ye Qiu mengambil 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan memasuki ruang utama lagi. Bab 1183. Rumah utama. Ada kompor di depan tempat tidur Tuan Qian. Pada saat ini, Ye Qiu berdiri di garis depan, 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok mengikutinya, dan yang lainnya semua berdiri di samping. Zhang Jiuling bertanya, Xiao Ye, apa yang harus kami lakukan, beritahu kami. Ye Qiu tersenyum dan berkata, saya tidak membutuhkan 3 senior untuk melakukan apapun untuk saat ini. Anda memiliki pengalaman yang kaya. Setelah kakek bangun nanti, tolong bantu saya memeriksa tubuh saya. Bagus. 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok setuju dalam satu gerakan. Ye Qiu kemudian mengambil 2 boneka dan melemparkannya ke kompor. Detik berikutnya, teriakan datang dari kompor, hei, hei. Suaranya agak mirip tangisan bayi, yang bikin orang ngeri. Ini mengejutkan semua orang. Zhang Jiuling meregangkan kepalanya dan melihat 2 boneka berjuang keras di dalam api, seolah-olah mereka adalah 2 orang sungguhan. Ini. Zhang Jiuling sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang mengerikan pada usia ini. Ye Qiu menjelaskan, seni jijik adalah sihir. Meskipun mereka hanyalah boneka, mereka telah digunakan oleh perapal mantra untuk mewujudkannya. Li Chunfeng melirik ke kompor, merasa sedikit mati rasa di kulit kepalanya. Dia menemukan bahwa kedua boneka itu dibakar oleh bara api untuk sementara waktu, dan selain meronta dan berteriak, tidak ada kerusakan di tubuh mereka. Xiao Ye, bisakah mereka terbakar sampai mati? Li Chunfeng bertanya. Tentu saja bisa. Ye Qiu berkata, kebanyakan makhluk jahat di dunia takut akan api dan guntur langit. Sebenarnya, Ye Qiu bisa langsung menggunakan kutukan 5 guntur untuk membelah 2 boneka menjadi abu, tetapi dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, jika dia menggunakan kutukan 5 guntur, pasti akan membuat orang berpikir bahwa dia juga monster. Orang biasa, siapa yang bisa mengendalikan guntur? Selain itu, menggunakan 5 kutukan guntur membutuhkan usaha, dan membakar dengan api adalah metode termudah yang tidak membutuhkan usaha. Waktu berlalu menit demi menit. Butuh waktu setengah jam penuh. Di tungku, tubuh kedua boneka itu hangus menjadi hitam, dan jeritannya menjadi semakin keras. Mata Nie Sueliang menatap kompor, merasa agak aneh, karena waktu telah berlalu begitu lama, kedua boneka itu belum terbakar. Xiao Ye, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbakar? Nie Sueliang bertanya. Ini akan memakan waktu lama. Ye Qiu tidak yakin, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membakar sesuatu yang menjijikkan. Bab 1184. Yang lain tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan menonton di sekitar kompor. Dalam sekejap mata, 1 jam lagi berlalu. Jeritan kedua boneka itu berangsur-angsur menjadi rendah, tetapi mereka masih belum terbakar. Itu belum rusak setelah terbakar begitu lama, itu terlalu aneh. Saya tidak tahu, saya pikir itu adalah orang perunggu yang membakarnya. Mungkinkah kedua boneka ini diukir dengan kayu khusus? Jika tidak, bagaimana mungkin mereka tidak patah setelah terbakar begitu lama? QR, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbakar? Semuanya, Anda mengucapkan setiap kata. Ye Qiu juga sedikit kehilangan kesabaran, memasukkan tangannya ke kompor, dan langsung meraih kedua boneka itu. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Anda tahu, boneka itu telah dibakar di kompor begitu lama, meskipun tidak rusak,
suhu di tubuhnya setidaknya beberapa ratus derajat, tetapi Yekyu memegang boneka itu dengan kedua tangan, dan tidak ada yang aneh di wajahnya. Begitu menakjubkan. Li Chunfeng dan Ye Xueliang bertukar pandang dengan tenang, dan mereka semua sepertinya berkata, ini tidak mudah. Semuanya mundur sedikit, kata Yekyu. Tiba-tiba, semua orang mundur beberapa langkah. Yekyu mengeluarkan 2 jimat api dari sakunya dan memukulkannya ke kedua boneka itu. Dalam sekejap, api membungkus kedua boneka itu dan terbakar. Dalam sekejap mata, kedua boneka itu terbakar menjadi abu. Mendesis. Semua orang tersedot AC. Kedua boneka itu terbakar di kompor begitu lama tanpa kerusakan, tapi dia tidak menyangka Yekyu bisa dengan mudah menyelesaikannya hanya dengan beberapa trik. Sepupu, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Qian Duoduo tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya. Yang lain juga menatap Yekyu dengan mata penasaran. Yekyu menjawab, saya baru saja menggunakan pesona api Gunung Harimau Naga. Qian Duoduo berkata dengan takjub, saya hanya pernah melihat Fulu di novel dan serial TV sebelumnya. Saya tidak menyangka itu ada di kehidupan nyata. Luar biasa. Yekyu berkata kepada Qian Duoduo, ketika Anda melihat pria sejati dengan alis panjang lain kali, Anda dapat memintanya beberapa jimat untuk pertahanan diri. Jika dia tidak memberikannya, Anda akan memukulnya. Jika dia melawan balik, aku akan membantumu memukulnya. Terima kasih sepupu, sepupumu yang memperlakukanku dengan baik. Bab 1185. Saya sangat senang dengan banyak uang. Dia tidak tahu, karena kata-kata Yekyu, dia benar-benar mengalahkan pria sejati dengan alis panjang nanti, tetapi dia hampir dipukuli sampai mati oleh pria sejati dengan alis panjang. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang harus diikuti. Zhang Jiuling melirik Tuan Qian di tempat tidur, dan menemukan bahwa setelah Yekyu membakar boneka itu, Tuan Qian masih memejamkan matanya dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Xiao Ye, kenapa Qian Lao belum bangun? Tanya Zhang Jiuling. Yekyu menjawab, karena kutukan pada kakek belum sepenuhnya hilang. Dengan itu, ayahku masih tidak bisa bangun? Qian Weidong sedikit khawatir. Jangan khawatir tentang paman keduamu. Aku akan memberi kakek beberapa suntikan lagi dan dia akan baik-baik saja. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum emasnya. Kali ini, selain kehadiran 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok, Gubernur Han dan yang lainnya juga ada di sana, melihat Yekyu mengeluarkan jarum emas, semua wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Yekyu mengeluarkan 3 jarum emas sepanjang 7 inci, dan kemudian mengambil kapas alkohol untuk mendisinfeksi. Setelah beberapa saat, desinfeksi selesai. Ekspresi Yekyu menjadi serius. 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok membuka mata lebar-lebar pada saat yang sama, dan mereka tahu bahwa Yekyu akan mulai mendapatkan jarum. Memanggil. Yekyu dengan cepat memasukkan jarum ke titik akupunktur Bai Hui di atas kepala Pak Tua Qian, mengikuti dengan cermat. Dan jarum kedua menembus bagian tengah alis Pak Tua Qian, dan akhirnya menusukkan jarum emas ketiga di dada Pak Tua Qian. Setelah itu, telapak tangan Yekyu menyapu ekor 3 jarum emas. Berdengung. 3 jarum emas bergetar pada saat yang sama, dan arus udara emas mengalir bolak-balik di antara 3 jarum emas. 5 menit kemudian, telapak tangan Yekyu menyapu ringan lagi, dan dia mengambil 3 jarum emas kembali. Detik berikutnya, Pak Tua Qian yang tidak sadar membuka matanya. Pada waktu bersamaan, di kamar Hotel Bintang 5 di Suzhou dan Hangzhou, seorang lelaki tua pendek yang duduk bersila di tanah mengenakan jubah hitam tiba-tiba membuka matanya, seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. HMPH, aku tidak menyangka Suhang kecil itu, seseorang bisa mematahkan kutukanku, itu benar-benar mengejutkan. Hanya tidak tahu, siapa orang itu? Tidak peduli siapa kamu, yang terbaik adalah tidak membiarkanku menemukanmu, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Pria tua pendek itu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada niat membunuh yang dingin di mata kecilnya.